Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai rezim perdagangan internasional, yaitu tentang transisi GATT menuju WTO. Rezim-rezim internasional muncul sebagai dampak dari globalisasi, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat sebagai hegemen utama mampu mempengaruhi pembentukan beberapa institusi dengan ruang lingkup lintas negara. Amerika Serikat juga mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan dan aturan di dalam institusi tersebut, terutama dalam bidang ekonomi. Keberadaan rezim internasional sendiri dapat diperlukan dalam mengelola hubungan antar negara, misalnya dalam mengatur perdagangan internasional dan penerbangan internasional. Rezim internasional dapat dipahami sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi pembuatan kesepakatan yang bersifat substantif dalam dunia politik dengan ruang lingkup lintas antar negara. Rezim memfasilitasi kesepakatan melalui penyediaan norma, prinsip, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit maupun eksplisit. Rezim diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor dan isu-isu tertentu dan juga bertujuan untuk membantu aktor untuk menghadapi hambatan serta halangan dalam proses hubungan internasional. Contoh rezim perdagangan, karena dalam rezim ini yang menjadi aktor utamanya adalah negara. Berbeda dengan rezim-rezim yang lain, rezim perdagangan terdapat struktur kolektif mengenai perdagangan internasional yang kemudian disebut sebagai trading culture. Terdapat 3 perspektif tradisional yang digunakan dalam mengkaji rezim perdagangan internasional, yaitu perspektif neorealisme, neoliberalisme, dan neomarxisme. Kaum neorealisme menganggap bahwa dinamika yang terjadi dalam rezim maupun merupakan refleksi dari kepentingan aktor tertentu demi memperoleh keuntungan secara ekonomi. Kaum neoliberalis pun setuju apabila dinamika yang terjadi dalam rezim merupakan refleksi dari akumulasi kepentingan aktor yang tergabung dalam suatu rezim tertentu. Sedangkan menurut kaum neomarxis, rezim dalam hal ini khususnya rezim perdagangan tidak terlepas dari eksistensi kapitalisme global. Ketiga perspektif ini kemudian menjelaskan bagaimana rezim khususnya rezim perdagangan mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan politik internasional seperti kapitalisme, kekuatan negara, dan institusi internasional dalam mengimplementasikan perkembangan rezim perdagangan. Sejak tercetusnya rezim telah bertujuan untuk menjadi sebuah wadah yang mampu untuk memoderasi kepentingan aktor internasional. Dengan bertujuan dengan berjalannya waktu, kepentingan aktor internasional menjadi semakin banyak dan heterogen. GATT atau General Agreement Controversy merupakan salah satu rezim perdagangan internasional yang lahir dari Bretton Woods System pada tahun 1947. Kemunculan awal rezim ini karena terdapat aktor yang memiliki otoritas yang terlegitimasi untuk mengatur perdagangan internasional, sehingga rezim ini mengatur penghapusan terhadap batas-batas perdagangan dunia, sehingga tidak ada pengistimewaan terhadap suatu negara tertentu, meminimalisir barrier serta memberi proteksi dan konsultasi terhadap negara anggota. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul negara-negara subordinat atau negara berkembang yang telah terdekolonialisasi. Negara-negara berkembang ini kemudian turut juga dalam rezim GATT dan diberi kebebasan yang sama layaknya negara maju untuk menjalankan perdagangan internasional secara semaksimal mungkin. Tetapi beberapa dekade kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dominasi dari negara maju atas negara berkembang yang kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan
membuat sebuah rezim yang benar-benar mampu menjadi sebuah wadah bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang. Hal ini kemudian memunculkan sifat rezim sebagai sebuah social learning process yang dimana negara berkembang meskipun bukan aktor yang menonjol, namun mencoba untuk membuktikan bahwa segala interaksi yang terjadi dalam rezim, siapapun aktornya, dapat mempengaruhi rezim tersebut dan sistem internasional secara keseluruhan. Pemahaman mengenai self and order dalam kerjasama di bidang perdagangan akan timbul dan implikasi dari timbulnya kesadaran atas pemahaman tersebut bercermin dalam perubahan rezim GATT menjadi WTO atau World Trade Organization pada tahun 1995. Perubahan economic system yang dikarenakan terjadi exercise of power negara-negara hegemonik, di mana pada masa itu negara-negara hegemonik selain Amerika Serikat merupakan wilayah dengan emas sebagai bentuk penolakan terhadap hegemoni Amerika Serikat yang kemudian membawa dunia internasional menuju ke titik stabilan. GATT yang tidak ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan perdagangan secara lebih lanjut ini kemudian tidak mampu mengatasi fluktuasi yang terjadi pada masa itu. WTO sebagai sebuah rezim yang telah terinstitusi merupakan perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia internasional. Dengan terinstitusinya WTO, regulasi-regulasi yang ada di dalamnya dapat lebih mengikat negara-negara anggota. Transparansi dan akuntabilitas rezim dapat lebih terjamin, serta rezim perdagangan ini tidak hanya berfungsi sebagai katalisator perdagangan internasional, namun juga memperbaiki pasar di negara berkembang. Di dalam WTO terdapat perbaikan-perbaikan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan yang telah ada sejak GATT. Namun dalam rezim GATT terdapat upaya sistematis dalam sistem multilateralismenya untuk mengesampingkan kepentingan negara berkembang, sehingga hanya kepentingan negara maju saja yang menjadi pertimbangan. Kesetaraan dalam mengambil keputusan ini disebut oleh WTO dengan sistem $1 one vote. Dalam WTO, negara-negara anggota secara tidak langsung dipaksa untuk mengikuti sistem perdagangan liberal yang dianggap lebih relevan untuk modal bersaing di ranah internasional, serta demi mendapatkan kesejahteraan nasional. Prinsip anti-nasional treatment yang terdapat dalam WTO juga merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yang terdapat dalam GATT. Dengan adanya ANTE, negara berkembang dapat mengembangkan potensinya menjadi negara maju. Karena prinsip ANTE adalah menghilangkan diskriminasi yang ada dengan cara negosiasi, prediktabilitas, serta mengutamakan kompetisi secara sehat. Karena bentuk dari rezim WTO yang telah terinstitusi, sifat keanggotaan negara anggota menjadi lebih terikat dibanding rezim GATT yang tidak terinstitusi, sehingga mampu dibutuhkan rezim-rezim yang lebih spesifik dan mampu memoderasi yang lebih luas dan jelas. Munculnya kepentingan-kepentingan tersebut secara tidak langsung telah menuntut rezim untuk memperbaiki sistem di dalamnya. Kontribusi rezim dalam mengatur kondisi internasional menjamah semua aspek kehidupan dan menjadikan rezim yang krusial. Peran rezim sebagai wadah yang memoderasi kepentingan-kepentingan negara ini tidak terkecuali pada bidang ekonomi. GATT merupakan salah satu contoh rezim yang mengatur perdagangan internasional, kemudian menempuh dinamika internasional hingga mengalami pergantian menjadi WTO. Dari presentasi tadi, hasil kesimpulan tentang rezim perdagangan internasional dalam transisi GATT menuju WTO, yaitu kesimpulannya tidak dapat dipungkiri bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam rezim internasional cenderung tidak dapat dihindari, terutama apabila telah menyentuh pada persoalan ekonomi, di mana aspek ekonomi ini membawa dampak yang signifikan bagi aspek-aspek yang lain. Meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam jalannya suatu rezim tetap dibutuhkan untuk mewadahi dan memoderasi kepentingan-kepentingan negara. Secara tidak langsung, rezim telah menjembatani antara negara core, semi-periphery, dan periphery. Namun di sisi lain, rezim juga telah memperjelas kesenjangan di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat dari transisi yang ada dalam rezim GATT menjadi WTO. Pada awalnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai katalisator perdagangan internasional serta menjunjung kesetaraan di bidang perdagangan dengan menghapuskan diskriminasi-diskriminasi. Akan tetapi, dalam pengimplementasinya,
Keduanya mengimplikasikan diskriminasi namun dalam bentuk yang berbeda. Apabila covert hegemony, di mana ia menunjukkan kapabilitas dominasi secara eksplisit dan terbuka. Sedangkan WTO berbentuk de facto imposition, yaitu menunjukkan kapabilitas dominasi secara implisit dan dilakukan melalui manipulasi insensif. Sekian dari kelompok kami hasil diskusi dan presentasi kali ini. Jika ada tutur kata yang salah atau hasil diskusi presentasi kami kali ini, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.